kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan dalam berkomunikasi, peka terhadap emosi orang lain, mudah menyesuaikan diri dengan orang lain, memiliki empati yang tinggi, dan suka menolong orang lain. Anak dengan kecerdasan interpersonal yang cukup baik kerap menunjukkan perilaku yang adaptif. Mereka juga mampu bekerja dengan berkelompok, kemampuan untuk menginterpretasikan perasaan orang lain melalui bahasa tubuhnya. Kecakapan komunikasi dan empati bahkan cenderung disukai oleh teman-temannya. Bagi anak dengan kecerdasan interpersonal yang tinggi dapat kita lihat dari kepiawaian mereka ketika berinteraksi dengan orang lain. Mereka akan sangat menyukai aktivitas yang melibatkan diri dengan orang lain. Anak juga senang dapat mengemukakan pendapatnya dengan baik. Biasanya anak dengan kecerdasan interpersonal juga suka mewakili kelompoknya untuk berbicara, dan tentu saja mereka senang melakukan aktivitas kerja kelompok. Anak dengan kecerdasan interpersonal biasanya juga menunjukkan kemampuan yang baik dalam memimpin, menjadi pendengar yang baik, memiliki solidaritas yang tinggi, peka terhadap perasaan orang lain, dan cukup percaya diri. Ciri-ciri kecerdasan interpersonal. Yang pertama, tidak kesulitan dalam berinteraksi. Tentunya yang paling penting dalam kecerdasan interpersonal adalah berinteraksi. Anak yang bisa berinteraksi dengan baik di lingkungannya, bisa berbicara atau mengemukakan pendapat di tempat yang penuh dengan orang baru, serta tidak malu untuk melakukan sesuatu hal, maka sudah pasti anak tersebut tumbuh dengan baik kecerdasan interpersonalnya. Anak dengan kecerdasan seperti ini tidak akan kesulitan berada di sebuah tim. Mereka akan menikmati saat-saat mengenal orang-orang baru serta teman sebayanya. Selain itu, mereka juga akan belajar hal-hal baru yang mungkin tidak mereka lihat sebelumnya. Jika anak menikmati, maka bukan tidak mungkin mereka akan mendapat pengalaman yang baru. Yang kedua, tidak cepat bosan bermain sendiri, karena anak dengan kecerdasan interpersonal yang tinggi tentu akan menemukan banyak ide dalam melakukan sesuatu hal. Dalam bermain, ide tersebut akan berkembang. Yang ketiga, memiliki keinginan keras dan mandiri. Anak dengan kecerdasan interpersonal yang tinggi memiliki keinginan yang kuat jika menginginkan sesuatu. Ia akan terus melakukan upaya agar keinginan tersebut bisa terpenuhi. Yang keempat, lebih menyukai belajar dan bermain sendiri. Kemandirian yang kental pada anak dengan kecerdasan interpersonal yang tinggi tentu membuat mereka lebih menyukai kegiatan sendiri. Mereka tidak terbebani karena harus mengurus hal-hal dengan sendiri. Dengan bermain atau belajar sendiri akan membuat mereka semakin kreatif dan inovatif, yang mana mereka tentu akan belajar agar tidak bosan dalam hal bermain sehingga terus berpikir untuk menciptakan suasana atau hal-hal baru. Yang kelima, dapat mengekspresikan perasaannya dengan baik. Anak dengan kecerdasan interpersonal yang tinggi akan dengan mudah mengemukakan perasaannya. Ketika mereka sedih, maka mereka akan menangis. Ketika mereka marah, ketika tubuh mereka ada yang sakit, tentu mereka akan berbicara kepada kedua orang tuanya. Cara menstimulasi kecerdasan interpersonal. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi mengembangkan kecerdasan interpersonal pada anak. Bisa kita mulai dengan mengajak anak untuk menyampaikan pendapatnya melalui berbagai kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Ajak anak untuk berani memberikan pendapatnya sendiri. Ajak anak untuk berpikir apa dampak yang terjadi. Yang kedua, hubungan dengan orang lain. Sebagai orang tua, tentu perlu menanamkan kebiasaan baik yang juga bermanfaat bagi anak dalam menjaga hubungannya dengan orang lain. Kita harus mengenal 4 kata ajaib yang harus selalu kita sampaikan pada orang lain, baik itu sebelum atau setelah mendapat sesuatu. Apa saja 4 kata ajaib itu? Terima kasih, tolong, maaf, dan permisi. Yang ketiga, kasih sayang. Pada dasarnya setiap anak sudah memiliki sifat kasih sayang terhadap sesama. Hal ini dapat dilihat bagaimana cara mereka dalam memperlakukan mainan atau orang tuanya ketika sakit. Namun tentu hal ini berbeda dengan orang di luar lingkungan keluarga. Yang keempat, berbagai anak di usia dini memang masih ketaran dengan fase egois, tetapi tidak ada salahnya jika orang tua mengajak anak untuk belajar berbagi sejak usia dini, tentunya tanpa ada paksaan. Sebelum mengajak anak berbagi, sebaiknya kita memberi contoh terlebih dulu. Kelima, kepemilikan. Bagi anak yang masih usia dini akan selalu merasa jika semua benda merupakan miliknya, maka orang tua perlu mengajarkan pada anak
mana benda miliknya dan mana benda milik orang lain. Orang tua juga perlu mengajarkan tentang hak barang tersebut untuk dirawat dan juga dijaga. Tidak hanya itu, orang tua tentu perlu mengajarkan pada anak untuk meminta izin terlebih dahulu ketika akan memakai barang milik orang lain. Yang keenam, kepedulian. Dalam menstimulasi kecerdasan interpersonal anak, orang tua perlu memupuk rasa kepekaan dan kepedulian anak sejak usia dini. Kepedulian ini bisa mencakup banyak hal, termasuk bagaimana peduli pada perasaan orang lain. Selain itu, banyak hal yang bisa orang tua lakukan untuk mengasah kepedulian tersebut. Yang ketujuh, kemandirian. Bagi anak yang mandiri sejak usia dini akan lebih mudah dalam menolong orang lain. Hal ini karena anak yang mandiri tidak bergantung pada orang lain dan membuat anak membiasakan diri untuk bisa menolong orang lain. Orang tua bisa menjadikan aktivitas makan sendiri, mandi sendiri, memakai baju sendiri, atau memakai sepatu sendiri dengan cara menyenangkan. Yang kedelapan, perasaan seorang anak tentu perlu untuk dikasih kepekaannya terhadap sesama. Salah satu cara untuk mengasah kepekaan tersebut dengan mengenalkan berbagai emosi yang dirasakan sehari-hari. Misalnya, orang tua bisa mengenalkannya melalui buku cerita, film Inside Out, atau permainan menebak ekspresi wajah. Yang kesembilan, bermain bersama teman sebaya. Anak-anak tentu identik dengan bermain. Bermain juga bisa membantu anak untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal pada dirinya. Misalnya bermain benteng-bentengan, tentu memerlukan kerjasama dalam tim dan juga memberikan kesempatan bagi anak dan temannya untuk melatih kreativitas dan juga komunikasi. Yang ke-10, mewawancarai orang lain. Tanyakan pada anak hal seperti apa yang paling membuatnya tertarik. Ajaklah anak untuk mewawancari orang yang dipilih dengan memintanya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diketahuinya. Melalui kegiatan ini, tentu anak akan belajar berinteraksi dan memahami cerita orang lain.